Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Lionel Messi kembali menulis keajaiban di Stadion MetLife, East Rutherford, 29 Juni 2026. Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di usia 39 tahun 6 hari, Messi jadi bintang dengan 1 gol dan 2 assist yang memastikan tiket ke-16 besar. Menit ke-12, tendangan bebas khas Messi dari 23 meter meluncur deras ke pojok kanan, atas tanpa bisa dihalau El Shenawi. Gol itu menobatkan Messi sebagai pencetak gol tertua di fase gugur Piala Dunia, memecahkan rekor Roger Milla 1994. Tambahan gol itu juga jadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia, melewati Gabriel Batistuta sebagai top skor Argentina sepanjang masa, dan hanya 2 gol dari rekor Miroslav Klose. Mesir tak menyerah. Mohamed Salah samakan kedudukan menit ke-37 lewat serangan balik cepat kaki kiri mendatar. Babak kedua, Messi kembali jadi kreator. Menit 54, ia lewati 2 pemain lalu kirim umpan tarik yang disambar Julian Alvarez. Skor 2-1. Drama terjadi menit 78. Salah cetak gol penalti usai handsball Otamendi. 2-2 stadion tegang, perpanjangan waktu di depan mata. Tapi Messi punya rencana lain. Menit 85, umpan Paredes dikontrol Messi dengan dada. Lalu tanpa melihat ia lepas bakhel cerdik ke Alejandro Garnacho. Garnacho pressing melengkung. Gol. 3-2 Messi catat 2 assist di usia 39 tahun. Rekor baru. Ia juga jadi pemain pertama yang cetak gol dan assist di 4 edisi Piala Dunia berbeda. Total 26 kontribusi gol dari 31 laga, terbanyak sepanjang sejarah. Scaloni memuji, Leo definisikan ulang kepemimpinan. Salah akui, satu momen sihir Messi hancurkan segalanya. Argentina ke-16 besar hadapi Belanda. MetLife malam itu jadi bukti, bagi Messi, umur hanya angka. Usai kemenangan dramatis Argentina atas Mesir 3-2 di 32 besar Piala Dunia 2026, Lionel Messi membuat dunia sepak bola berhenti. Dalam konferensi pers pukul 1 dini hari waktu New York, 30 Juni 2026, Messi dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca mengumumkan Piala Dunia 2026 akan jadi penampilan terakhirnya bersama timnas Argentina. Setelah turnamen ini, saya akan gantung sepatu dari tugas internasional, ucapnya. Keputusan itu sudah dipikirkan lama bersama keluarga, pelatih, dan rekan setim. Bukan karena tak cinta sepak bola, justru karena terlalu mencintai sehingga ingin menutup di panggung terbesar. Messi sebut faktor usia jadi alasan utama. Ia akan 40 tahun dan ingin pensiun saat masih bisa menikmati level tertinggi, bukan saat dipaksa tubuh. Saya janji kerahkan jiwa raga di setiap menit yang tersisa, tegasnya. Ia tak ingin pengumuman ini jadi gangguan, tapi agar semua bisa menikmati momen perpisahan bersama. Rodrigo De Paul di sampingnya tak kuasa tahan air mata. Dia segalanya bagi kami. Tugas kami mengantarkannya dengan trofi. Reaksi global langsung meledak. Diego Maradona Jr. tulis, Whereas ayah saya dilanjutkan sempurna. Gracias, Leo. Pep Guardiola hanya berkomentar. Tak ada kata yang bisa gambarkan Messi. Saya hanya menangis. Messi debut 2005 dan sudah 23 tahun membela Argentina dengan 200 World Caps dan 130 gol. Ia persembahkan Copa America 2021, Finalissima 2022, dan Piala Dunia 2022. Kini tiap langkah Messi di sisa turnamen jadi perpisahan sang maestro. Jika Argentina ke final 19 Juli 2026 di AT&T Stadium, itu akan jadi panggung perpisahan paling monumental dalam sejarah olahraga. Harga tiket laga Argentina langsung melambung karena fans buru momen terakhir sang kapten. Dunia kini menanti, mampukah Argentina memberi kado trofi untuk akhir karir internasional La Pulga? Di tengah panasnya Piala Dunia 2026, bursa transfer diguncang bom besar. Selasa pagi, 30 Juni 2026 pukul 8 waktu Riyadh, Al Hilal resmi umumkan Vinicius Junior gabung dari Real Madrid dengan mahar 400 juta euro atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Angka ini pecahkan rekor dunia Neymar 222 juta euro pada 2017
dan jadikan Vini pemain termahal sepanjang sejarah. Winger Brasil 25 tahun itu teken kontrak 5 tahun dengan gaji bersih 200 juta euro per tahun di luar bonus. Video pengumuman tampilkan Vini berjubah Arab sambil ucap, "Saya datang untuk menulis sejarah baru. Riyadh, saya siap." Kepindahan ini mengejutkan karena Vini masih di puncak karir. Fabrizio Romano ungkap 3 faktor kunci. Pertama, Real Madrid butuh dana segar untuk proyek regenerasi Xabi Alonso yang incar Haaland dan Musiala. Kedua, Vini kecewa dengan insiden rasisme di Spanyol yang minim sanksi tegas. Ketiga, hubungannya dengan sebagian fans Madrid merenggang usai inkonsisten musim 2025-2026. Presiden Florentino Perez bilang, tawaran tak bisa ditolak demi proyek jangka panjang. Ini bisnis sepak bola modern. Di Al Hilal, Vini gabung Milinkovic-Savic, Ruben Neves, dan Koulibaly di bawah Jorge Jesus. Targetnya jelas, dominasi domestik, juara Liga Champions AFC, dan bersaing di Piala Dunia antar klub format baru. Reaksi Terbila. Jamie Carragher kritik, tamparan bagi Eropa. Vini terlalu muda untuk liga pensiunan. Ini cuma soal uang. Tapi Neymar, rekannya di Brasil dan Al Hilal, sambut gembira. Liga ini akan jadi yang terbaik. Selamat datang, saudaraku. Ironisnya, Vini absen di Piala Dunia 2026 karena cedera hamstring dan harus lihat Brasil tersingkir dari rumah. Kini justru namanya yang paling panas berkat transfer ini. Langkah Vini diprediksi bisa picu eksodus bintang muda lain ke Timur Tengah. Apakah ini awal era baru sepak bola? Waktu yang jawab. Untuk sekarang, Al Hilal menang besar, Madrid dapat dana, dan dunia tercengang. Jika Argentina berpesta lewat Messi, rival abadinya Brasil justru menelan pil pahit. Senin malam, 29 Juni 2026 di Rose Bowl, Pasadena, Brasil kalah adu penalti 4-2 dari Maroko, usai imbang 1-1 di 32 besar Piala Dunia 2026. Ini eliminasi paling dini Brasil dalam setengah abad lebih. Di bawah Fernando Diniz, Brasil yang sapu bersih fase grup diunggulkan besar. Menit 21, Rodrigo buka skor lewat kemelut di kotak penalti. Brasil kontrol laga, tapi Maroko asuhan Walid Regragui tampil disiplin. Menit 67, Youssef En-Nesyri sundul umpan silang Achraf Hakimi untuk samakan kedudukan 1-1. Setelah itu laga keras. Brasil dominan kuasai bola, tapi tembok Maroko yang dipimpin Roman Saiz bikin Neymar frustrasi. Perpanjangan waktu tanpa gol. Adu penalti jadi mimpi buruk. 2 penendang awal Brasil sukses. Neymar maju sebagai penendang ketiga. Tapi eksekusi ke kiri terbaca Yassine Bounou dan ditepis. Penendang keempat Gabriel Jesus gagal. Bola kena mistar. Maroko sempurna eksekusi keempat penaltinya. Ditutup Hakim Ziyech untuk menang 4-2. Neymar 34 tahun yang diakini jalani Piala Dunia terakhir menangis terseduh di tengah lapangan. "Saya minta maaf kepada rakyat Brasil. Saya gagal. Ini sangat sulit," ucapnya singkat sebelum tinggalkan zona wawancara. Regragui puji mental timnya. "Kami punya hati besar. Bounou pahlawan. Tapi semua layak penghargaan. Sejarah Afrika berlanjut." Kekalahan ini picu kritik keras ke Diniz yang dinilai gagal racik lini serang bertabur bintang. Pemecatan diprediksi tinggal tunggu waktu. Di media sosial Brasil, nama Neymar trending dengan simpati sekaligus kecewa. 2 dekade lebih Brasil tak ke semifinal. Kini pulang lebih awal. Maroko melaju ke 16 besar hadapi Prancis, ulangan semifinal 2022. Bagi Brasil, mimpi di Amerika Utara pupus. Bagi Maroko, kisah heroik terus ditulis. Sementara Neymar, air mata di Pasadena mungkin jadi salam perpisahan pahitnya di panggung Piala Dunia. Di luar euforia Piala Dunia 2026, kabar buruk datang dari Miami. Selasa dini hari, 30 Juni 2026 sekitar pukul 3 waktu setempat, bus resmi timnas Inggris diserang sekelompok supporter mabuk di pusat kota saat kembali ke hotel usai sesi evaluasi. Insiden ini lukai 2 staf logistik akibat pecahan kaca, tapi tak ada pemain cedera karena skuad sudah di hotel. Menurut polisi Miami-Dade, pelaku lempar botol dan batu ke bus yang melintas dekat Bayfront Park.
Beberapa jendela pecah. Satu proyektil kena kepala staf peralatan hingga perlu perawatan darurat. Rekannya luka sayat di tangan. Keduanya sudah pulang usai dirawat. FA langsung rilis pernyataan keras. Tindakan pengecut ini tak punya tempat di sepak bola. Keamanan pemain dan staf prioritas utama. FA koordinasi dengan FIFA, panitia lokal, dan aparat agar tak terulang. Kapten Harry Kane di Instagram tulis, "Mengejutkan dengar serangan ke staf kami. Mereka keluarga tim. Kami tetap fokus. Tapi ini pengingat sisi buruk sepak bola." Jaga keselamatan. Insiden terjadi 2 hari sebelum Inggris versus Jepang di 32 besar, 1 Juli 2026 di AT&T Stadium, Arlington. Manajemen langsung tingkatkan pengawalan dan batasi akses publik ke hotel. Psikolog tim diterjunkan jaga mental pemain. Gareth Southgate pastikan suasana internal kondusif. Pemain tunjukkan solidaritas luar biasa. Kami jadikan ini bahan bakar tampil habis-habisan. FIFA nyatakan keprihatinan dan tambah personel keamanan diakomodasi tim peserta. Namun kejadian ini jadi alarm bahwa tensi tinggi turnamen besar bisa meluap di luar stadion. Dengan 16 kota di 3 negara, tantangan keamanan jadi sorotan. Beruntung tak ada korban jiwa. Semoga ini yang terakhir. Inggris kini fokus ke laga lawan Jepang, sambil berharap insiden Miami tak ganggu misi 3 singa di Piala Dunia. Sepak bola harusnya menyatukan, bukan melukai.